Assalamualaikum. Nah, jadi saya atas nama Rina Rupida dari lokal PBA 5A ingin menjelaskan video tentang prinsip penilaian pembelajaran dan evaluasi hasil belajar kurikulum 2013. Nah, penilaian harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian tersebut. Hasil penilaian itu akan akurat bila menggunakan instrumen yang digunakan itu untuk menilai, kemudian proses penilaian, analisis hasil penilaian, dan objektivitas penilai dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi untuk itu perlu dirumuskan pada prinsip-prinsip penilaian yang dapat menjaga agar orientasi penilaian tetap pada framework atau rel yang telah ditetapkan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang penilaian yang harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, sahih. Agar penilaian sahih atau valid harus dilakukan berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Dan untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan itu kemampuan diukur harus digunakan instrumen yang sahih juga, yaitu instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian yang kedua, objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Karena itu perlu dirumuskan pedoman penilaian atau rubrik sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas. Apalagi penilaian kinerja yang memiliki cakupan, autentisitas, dan kriteria penilai pun sangat kompleks. Untuk menilai lebih dari satu perlu dilihat realitas atau konsistensi antar penilai untuk menjamin objektivitas setiap penilai. Kemudian yang ketiga, adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender, dan hal-hal yang lain. Perbedaan hasil penilaian semata-mata harus disebabkan oleh berbedanya capaian belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai. Kemudian yang keempat, yaitu terpadu. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Penilaian merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu kompetensi telah tercapai. Kompetensi tersebut dicapai melalui serangkaian aktivitas pembelajaran. Karena itu penilaian tidak boleh terlepas, apalagi melenceng dari pembelajaran. Penilaian itu harus mengacu pada proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian penilaian yang kelima, terbuka. Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus terbuka, jelas, dan dapat diketahui oleh siapapun. Dalam era keterbukaan seperti sekarang, pihak yang dinilai oleh pengguna hasil penilaian berhak tahu proses dan acuan yang digunakan dalam penilaian, sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh siapapun. Kemudian yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik atau instrumen penilaian yang digunakan secara konstruksi harus mempresentasikan aspek instrumen. Penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan instrumen yang ada, diselenggarakan sepanjang proses pembelajaran dan menggunakan pendekatan assessment as learning, for learning, dan of learning secara proporsional. Kemudian yang ketujuh, sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Penilaian sebaiknya diawali dengan pemetaan, kemudian dilakukan identifikasi dan analisis KD atau kompetensi dasar, serta indikator ketercapaian kompetensi dasar. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis tersebut dipetakan teknik penilaian yang ada, bentuk instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai. Kemudian yang kedelapan, beracuan kriteria. Penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria, artinya untuk menyatakan seorang peserta didik telah kompeten atau belum. Bukan dibandingkan terhadap capaian teman-teman atau kelompok, melainkan dibandingkan dengan kriteria minimal yang ditetapkan. Peserta yang sudah mencapai kriteria minimal tersebut tuntas dapat melanjutkan pembelajaran untuk mencapai kompetensi berikutnya.
Kemudian sedangkan peserta didik yang belum mencapai kriteria minimal wajib menempuh remedial. Kemudian yang kesembilan ialah akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Akuntabilitas penilaian dapat dipenuhi bila penilaian dilakukan secara sahih, objektif, adil, dan terbuka. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahkan perlu dipikirkan konsep meaningful atau assessment. Selain dipertanggungjawabkan teknik, prosedur, dan hasilnya, penilaian juga harus dipertanggungjawabkan kebenarannya bagi peserta didik dan proses belajar. Sekian itu saja penjelasan penilaian tentang evaluasi pembelajaran tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.